Halo guys, selamat datang di channel gue. Kali ini kita bakal belajar materi statistika. Tapi sebelum lanjut ke materi, gue hitung 1-3 untuk kalian menekan tombol like and subscribe. 1, 2, 3. Enjoy this video. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teguh Amar di sini. Saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Desain dan Analisis Eksperimen 1. Sekarang saya akan membahas mengenai desain bujur sangkar Yoden. Apa sih desain bujur sangkar Yoden? Nah, desain bujur sangkar Yoden atau yang biasa disingkat dengan DBSY merupakan special case dari materi sebelumnya, yaitu desain bujur sangkar Latin, yaitu di sana dapat dilihat adanya perlakuan lebih banyak bila dibandingkan dengan banyak blok baris atau banyak kolom. Sedangkan syarat-syarat lainnya sama kayak bujur sangkar Latin, maka diperoleh desain bujur sangkar Latin tak lengkap atau biasa yang disebut dengan desain bujur sangkar Yoden. Kesimpulannya bahwa desain bujur sangkar Yoden merupakan special case dari desain bujur sangkar Latin yang datanya tidak lengkap. Oke, untuk lebih jelasnya ada contoh di buku sejarah halaman 108 nomor 9 sampai 10. Di sana ada 5 cara menanam tanaman yang ingin diteliti, cara mana yang lebih baik. Untuk percobaan ini tersedia 5 lokasi. Akan tetapi di setiap lokasinya hanya terdapat 4 petak tanah percobaan yang bisa digunakan. Nah, untuk hasil datanya sebagai berikut. Jadi ini menggunakan desain bujur sangkar Yoden. Dapat dilihat bahwa perlakuan terdapat 5. Di sini ada 5 cara menanam, yaitu 5 cara menanamnya adalah cara A, cara B, cara C, cara D, dan cara E. Dan untuk blok barisnya di sini saya gunakan lokasinya sebagai blok baris, yaitu ada 5 lokasi. Sedangkan untuk blok kolomnya adalah petak percobaan, dan petak percobaannya ternyata cuma ada 4 sih. Ya, digunakan desain bujur sangkar Yoden, dan model linearnya sama seperti desain bujur sangkar Latin, hanya saja di sini ternyata M-nya tidak sama sehingga digunakan PQR atau apapun itu, sehingga I-nya itu 5, J-nya J di sini adalah petak tanah ada 4, dan K-nya itu banyak perlakuan ada 5 cara menanam. Nah, itu saja untuk perbedaan antara DBSL dan DBSY terletak pada jumlah perlakuan yang tidak sama dengan jumlah blok atau jumlah baris atau jumlah kolomnya. Oke, untuk asumsinya sama di sini, hanya perbedaannya yaitu di sini sampai 4, sedangkan di DBSL kemarin sampai 5 atau sama semua 5. Di sini ada yang tidak sama. Untuk hipotesisnya sama seperti DBSL, H0 atau I sama dengan 0, yang berarti tidak terdapat perbedaan pengaruh cara menanam terhadap respon. Dan untuk H1-nya minimal ada 1 atau paling tidak ada 1 toka tidak sama dengan 0 atau terdapat perbedaan pengaruh dari cara menanam terhadap respon. Untuk statistik ujinya adalah uji F, dan ini adalah contoh pengerjaannya. Bisa dilihat bahwa untuk di buku sejarah ternyata terdapat catatan B itu banyak blok baris. Di sini ada blok barisnya ada 5 lokasi. Kemudian P adalah banyaknya perlakuan 5 cara menanam, dan untuk K banyaknya perlakuan dalam tiap blok baris. Di sini ada 4. Di sini misalkan di lokasi 1 ada perlakuan A, B, C, D, dan untuk baris kedua ada B, C, D, E saja ada 4. Dan untuk R adalah banyaknya replikasi terhadap sebuah perlakuan selama eksperimen. Nah, bisa dilihat di sini. Misalkan untuk perlakuan cara menanam A, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Dan untuk aturannya ada N atau total semuanya adalah sama dengan B kali K sama dengan PR, itu banyak eksperimen 20. Di sini ada 20 unit percobaan. Nah, itu untuk tabel ANAFA-nya di sini ada ada degree of freedom-nya. Di sini awas untuk errornya atau kekeliruannya.
rumusnya seperti ini. Ya, kita langsung masuk saja ke praktikumnya. Dilihat di sini ada contoh soalnya, bahwa untuk langkah yang pertama sama seperti biasa, yaitu input data. Di sini saya kembali menggunakan arah input data ke bawah, sehingga baris di sini seperti biasa untuk lokasi 12345, 12345, 12345, 12345 disesuaikan. Dan untuk kolom di sini ada 4, 1 sebanyak 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena di sini untuk petak percobaan 1 itu terdapat di 5 lokasi. Seperti itu. Nah, untuk perlakuannya sendiri di sini perlakuan cara menanam A disimbolkan 1, B untuk 2, C untuk 3, D untuk 4, dan E untuk 5. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian naik di sini ada B itu 2, kemudian lanjut lagi untuk C3, D4, E5, dan A1, dan seterusnya. Untuk respon sendiri mengikuti input datanya ke bawah 12, 9, 7, 11, 13. Nah, setelah input data, lakukan untuk membuat data frame. Data frame di sini sama seperti desain bujur sangkar Latin kemarin. Ya, tidak ada yang berbeda. Dan seterusnya untuk membuat tabel ANAVA dengan respon dipengaruhi baris kolom perlakuan. Ini bisa dibalik kok, bisa perlakuan dulu atau baris dulu. Kalaupun ada yang ternyata hasilnya beda, boleh dilakukan diskusi. Oke, langsung saja untuk kita coba simulasikan. Dan didapatkan hasil bahwa perlakuan ternyata signifikan atau p-value-nya kurang dari alfa sebesar 5%. Sini perlakuannya, kita fokus ke perlakuan di sini adalah 0,03 atau kurang dari alfa, sehingga dapat dikatakan bahwa H0 ditolak atau terima H1. Artinya bahwa terdapat perbedaan perlakuan, itu cara menanam dari kelima cara tersebut ternyata berbeda pengaruhnya terhadap respon. Kita bandingkan dengan hasil ANAVA-nya, ternyata dengan cara manual pun hasilnya sama. Bisa dilihat. Oke, hati-hati urutannya ataupun itu sesuaikan. Di sini saya baris kolom perlakuan, di sini perlakuan baris kolom. Oke ya, begitu saja untuk perbedaan DBSY dan DBSL terletak pada jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan ya. Gimana guys, paham belum? Untuk materi selanjutnya bakal gue upload minggu depan. See you!